Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Karing bawana langgeng matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang sudah selalu support di channel Kang Tro. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan, diberi kemudahan, kelancaran rezekinya, kesehatan, dan tidak lupa pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh kita, dan kepada guru-guru kita yang sudah memberi kita pencerahan, memberi kita pengetahuan sehingga sangat membantu dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngaji bareng teman-teman. Marilah kita bersama-sama kita menelaah, kita memahami sebuah keilmuan agar kita sama-sama diberi pemahaman, bukan hanya sebuah kepandaian, tapi ada pemahaman. Memang konten saya di sini mungkin agak vulgar dari yang lainnya tentang pembahasan ataupun tata cara saya menyampaikan, tapi memang itulah ciri khas saya. Ya, saya apa adanya, pokoknya saya jabarkan agar lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Teman-teman boleh bertanya di sini tentang keilmuan ataupun tata cara meditasi atau semedi ataupun tirakat apapun, boleh tanya, nanti akan saya jabarkan sesuai dengan pengetahuan saya. Sesuai dengan pengetahuan saya. Dan kalau saya belum tahu, saya juga akan ngomong kalau saya belum tahu. Karena apa? Agar kita sama-sama paham. Di sini kita kembali ke kejernihan pikiran kita, sesuai dengan logika kita aja lah. Tidak usah kita membahas sesuatu yang kita sendiri tidak tahu keberadaannya, ataupun kita tidak paham. Kita membahas sesuai apa yang kita ketahui saja. Contohnya tentang keilmuan. Sebelum kita mempelajari sebuah keilmuan, kita harus paham tentang apa yang akan kita pelajari, tentang apa yang akan kita jalani. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan. Yang lain gini, saya harus gini, tidak usah. Sampan harus paham dulu. Di saat sampan paham, terus sampan menjalani, itu akan menjadi titik yang luar biasa pada diri sampean. Tetapi di saat sampan tidak paham, sampan terus saja menjalani, sampan seperti apa? Tidak memiliki tujuan dari sebuah tirakat ataupun pemahaman pada diri sampean. Makanya sebelum belajar sesuatu, pahami dulu. Apalagi dalam kita mencari guru, ketahui dulu seluk-beluk guru kita itu. Karena apa? Karena sampean ingin mengambil ilmunya. Sampean harus paham dengan orang yang akan sampean mintai pencerahan. Bagaimana hidupnya, bagaimana kesehariannya. Bukan kita memilih-milih. Seseorang yang sudah bisa menerapkan pada
kehidupan sehari-harinya, dia pasti akan bisa bercerita ataupun berbagi pengalamannya kepada yang lainnya. Bukan, ini kenapa tirakat ini? Ya enggak tahu. Dulu dari leluhur seperti itu. Bukan gitu. Itu namanya enggak tahu. Masih ikut-ikutan. Jadi sesuai yang dia peroleh dari seseorang. Masih katanya. Jadi kalau dia bisa menjabarkan, menjelaskan, sampai sampean paham. Karena ilmu itu biar enggak nanggung. Sesuatu yang nanggung, kita hanya tahu tapi tidak paham, itu nanti akan membawa kita ke ranah yang kurang bagus. Kita akan terombang-ambing di situ. Kang Mahmudi matur sembah nuwun dari Ponorogo, salam rahayu. Nah, buat teman-teman semua yang sudah hadir, salam rahayu dari Kang Tro, terima kasih selalu support dan dukung. Dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Semoga channel ini bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Saya akan tetap blak-blakan, saya akan tetap mengasih tahu kebenaran sesuai apa yang saya ketahui agar panjenengan semua paham. Rupiah hati, matur sembah nuwun, salam rahayu Gi. Terima kasih buat teman-teman 13 yang sudah hadir. Salam rahayu dari Kang Tro Lawu ataupun dari Kang Tro matur sembah nuwun di channel Makrifat Jawa. Nah, jadi dalam sebuah keilmuan memang kita membutuhkan sebuah pemahaman. Karena pemahaman ini sangat penting, sangat orang itu yang tidak paham terus melakukan sesuatu, itu nanti efeknya juga pada dirinya sendiri, yaitu kebingungan. Kalau sudah paham melakukan, itu ya akan berdampak baik. Orang yang belum paham itu tidak mungkin bisa memberi pemahaman kepada orang lain. Karena dia sendiri tidak paham. Akhirnya nanti yang dikasih tahu kan ke orang lain dari pendengarannya, mendengar cerita ini. Akhirnya di saat ditanya, ternyata dia tidak paham. Seharusnya orang itu paham dulu, baru memberi pemahaman kepada yang lainnya. Makanya kemarin saya sempat bongkar, jangan sampai kita terbawa halusinasi. Sekarang banyak bermunculan yang mengaku inilah, yang mengaku itulah, yang tahu Kanjeng Ratu lah, tahu bangsa inilah, dimensi inilah. Itu halusinasi. Itu halusinasi. Tuhan itu menciptakan kita sama. Raga kita sama, dengan yang lainnya itu loh sama. Mata juga sama, telinga sama, rambut sama. Kalau mereka tahu, kenapa kita tidak? Apa mereka melakukan tirakat gitu? Tirakat itu tidak membuat seperti itu. Yang jelas mereka itu sudah terjebak di alam halusinasi mereka sendiri. Ya seperti itu. Orang yang terbuka mata batinnya terus masuknya ranah halusinasi, ya seperti itu jadinya. Ngaku nanti tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini, sampai memprediksi nanti tahun gini, tahun ini. Dia itu siapa memprediksi alam? Apakah dia lebih kuasa dari Tuhannya kok berani memprediksikan sesuatu? Oh, hidupnya sendiri aja ndak karuan, prediksi yang lainnya kan gitu. Kan itulah. Makanya saya itu ayolah kita kembali ke kesadaran diri kita. Kita belajar yang benar-benar. Ya benar di YouTube itu kita mengasih
hiburan, pembelajaran, tapi mbok yang bener. Jadi prayitnya Kediri hadir, salam rayu ki Kang, matur sembah nuwun dari Kediri. Ini saya juga ada di Kediri. Sekarang saya ada di Kediri. Makanya sebelum kita meyakini ataupun menginginkan sebuah keilmuan, pikirkan dulu. Kembali dulu ke akal pikir kita yang jernih. Agar kita tidak masuk ke dalam sebuah keilmuan yang akhirnya menjerumuskan panjenengan sendiri. Jadilah manusia yang sejati. Itu Tuhan pasti senang. Pasti menjadi manungso kang sejati. Manembaho marang Gusti kanthi wujud jalma. Jalma manungso kang sejati. Nah, manungso kang sejati ku sing kaya apa? Ya kaya aku, kaya sampean kuwi wis dadi manungsa sejati. Ora usah neko-neko. Ora usah sing-sing lah ya ibarate wong. Ora usah sing argae sensasi apa kepiye. Donya iki yo donyane dhewe iki urip ning donya wis titik. Ora usah goleki sing ra ono. Sing ono wae kerjakan yang baik agar kedepannya menjadi lebih baik. Yang ada saja diurusi, yang tidak ada tidak usah diurusi. Yang tidak ada diurusi, yang ada keteledor, kan lucu. Lucu itu. Itu ilmu lucu kalau bagi saya. Kita itu apa ya, masih karena apa ya, manusia itu egonya masih tinggi, masih pengen dipuja, dipuji, pengen ditinggikan orang, pengen diakui orang. Itu ya memang lumrah manusiawi lah. Tapi ya aja nemen-nemen, jangan terlalu santai. Karena apa? Saya sendiri itu beban sebenarnya membuat pedaran, membuat tata cara itu sebenarnya beban. Karena apa? Di saat apa yang saya sampaikan itu diyakini oleh orang lain. Dan apabila saya menjerumuskan itu saya juga harus bertanggung jawab besok. Saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan saya. Tidak ada orang itu tidak memiliki Tuhan. Semua orang itu memiliki Tuhan. Nah, benar Mas Sanjaya. Asah asih. Jadi, ayo kita sama-sama berbagi pengalaman, tapi yang memberi pendidikan, yang memberi pencerahan. Itu lebih bagus. Karena keilmuan tuh tidak ada orang sakti lah. Kalau bagi saya itu tidak ada orang sakti, itu tidak ada. Orang sakti itu yang anak istrinya kecukupan, itu orang sakti. Orang sakti itu yang bisa membahagiakan dirinya sendiri dulu, baru orang lain, itu orang sakti. Yang bisa mencukupi dirinya sendiri baru berbagi kepada orang lain, itu orang sakti. Kalau hidupnya sendiri tidak menentu, dia ngurusi sesuatu yang di luar logika, di luar nalar, itu bukan orang sakti, itu orang lucu kalau bagi saya. Orang lucu kalau bagi saya. Karena sekarang itu gimana ya Mas? Kita itu ya juga susah sih. Orang itu kalau dikasih tahu yang benar-benar kadang itu menentang. Ya karena dari dulunya ya mereka ranahnya itu. Nanti kalau enggak benar-benar kita jadi beban juga.
Ngajari orang itu kalau tidak benar itu jadi beban. Makanya saya tidak mau jadi guru itu seperti itu. Saya tidak mau terbeban dalam hidup saya sendiri. Makanya saya enjoy aja lah. Saya juga tidak butuh murid, tidak butuh apa. Yang penting saya berbagi pada teman-teman lewat YouTube ya lah. Ya kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah lah, bisa setidaknya memberi sedikit pencerahan. Style saya juga seperti ini. Kalau saya disuruh macak kayak apa ya, yang lain-lainnya itu saya juga ndak seneng. Saya style saya itu seperti ini ya, saya enjoy. Ora perlu macak piye-piye lah. Cukup sing penting urip iki ayem wis. Makanya teman-teman gitu dalam menjalani ataupun sampai menyimak video-video saya, sesuatu yang saya sampaikan dalam video saya berarti saya sudah mengalami. Karena ajaran dari orang tua saya, ceritalah sesuatu yang sudah kamu alami. Kalau belum jangan cerita. Itu. Usman Asri matur sembah nuwun dari Sulawesi, matur sembah nuwun. Dan saya tidak mau membawa panjenengan semua itu ke ranah halusinasi. Kakean angen-angen itu. Kebanyakan angan-angan nanti, wah saya gini, saya tidak mau itu. Ayo kita kembali ke pola pikir kita yang jernih. Kita hidup di alam dunia. Ini harus kita lalui. Raffi Pro, terima kasih dari Gresik. Harus kita lalui. Buat yang terbaik di alam dunia ini. Tuhan sudah memberi kita kesempatan hidup di alam dunia ini. Lakukan yang terbaik. Gitu kalau saya. Mamas matur sembah nuwun. Mai Java matur sembah nuwun. Lakukan saja yang terbaik. Kita hidup di dunia ya kita ngurusi dunia. Jangan ngurusi yang goib itu enggak ada diurusi kan. Ya kita hidup di dunia ini ya kita nyari biar hidup gimana dan bisa menghidupi yang lainnya. Rea Sisi matur sembah nuwun dari Banjarnegara. Ya kalau kita hidup di dunia, kita katanya tidak butuh dunia. Loh, sampean itu hidup di dunia. Kita ini hidup di dunia, kita butuh dunia. Kita butuh harta. Butuh. Siapa yang tidak butuh? Butuh. Manusiawi itu. Jangan munafik jadi orang itu. Kita butuh. Dunia itu kita butuh. Kalau kita banyak dunia, kita juga bisa memberi yang lainnya. Kalau kita banyak ilmu, kita juga bisa mensodakohkan ilmu kita kepada yang lainnya. Kalau kita memiliki jabatan, kita juga bisa ngayomi yang lainnya. Nah, ini tergantung orangnya yang dikasih ini gimana. Yang membawa ini, yang membawa jabatan, yang membawa ilmuwan, yang membawa harta ini gimana. Kalau orangnya niatnya ndak bagus, yuk dikasih kok kayak itu. Jadinya ya ndak bagus. Makanya akhlak itu penting. Akhlak budi pekerti itu sangat penting. Karena apa? Di saat orang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur, mau dikasih harta ya jadinya bagus, mau dikasih ilmu jadinya bagus, mau dikasih jabatan jadinya juga bagus. Karena negara kita ini saya yakin lah, tidak kurang orang pinter itu tidak kurang. Banyak mungkin. Orang pinter itu banyak. Tapi orang yang berakhlak ini kira-kira masih bisa dihitung. Kang Zuli, matur sembah nuwun. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam rayu, sugeng rawuh buat 27 pemirsa saya. Terima kasih dibantu like-nya. Dan dibantu share-nya. Nah, dari sesuatu yang kita dapat di dunia ini, karena orang mati, kok ora enek kopine, Mas.
Tidak ada kopi. Makanya rasa seruput kopi. Makanya dari sesuatu yang kita jalani di dunia ini adalah bekal kita ke akhirat. Kang Suki, matur sembah nuwun. Yo, saya melakukan penjabaran dengan membongkar ilmu itu yo memang banyak musuhnya, yo tidak apa-apa. Saya sudah siap kok. Mau dina yo alhamdulillah. Dipuji yo tidak nambah ya apa-apa saya kan gitu. Kalau saya tuh orangnya enjoy sih, tidak gagas. Yang penting di saat kamu sudah mendengarkan yo pikiran dewi. Ya kalau baik dilakukan, kalau tidak baik tidak usah. Ngono wae. Kang Nur, matur sembah nuwun, salam rayu. Banyak yang tanya kepada saya soal mata batin apalagi. Kang bisa buka mata batin, bisa buka ini. Saya buka, tapi sampai nanti tidak melihat goib. Karena saya tidak mau mengarahkan sampean menuju ke dunia dimensi lain, dimensi alam bawah sadar itu saya tidak mau. Saya ingin sampean kembali ke kejernihan pikiran sampean. Karena cakra asna ini kalau terbuka itu bisa kembali ke pola pikir, ke kecerdasan, bisa juga masuk ke ranah alam bawah sadar atau halusinasi. Karena di sini ada kelenjar pineal. Kelenjar itu kalau naik itu sampai bisa masuk alam halusinasi yang membuat orang halusinasi, kerasukan, terus mediumisasi, bisa jadi jin, bisa dimasuki jin itu gara-gara itu kelenjar pineal. Bukan jinnya masuk, enggak. Orang mudah disugesti, mudah dipengaruhi oleh orang. Tapi di saat orang bisa kembali ke pola pikir yang benar, ia tidak akan mudah tertipu oleh orang lain. Sebenarnya itu yang saya mau dari teman-teman semuanya. Makanya ya saya belak-belakan saja, orang marah ya terserah. Kamu yang marah, ini channel saya ya, saya mau bikin video apa ya terserah. Yang penting saya tidak menjatuhkan orang lain. Saya hanya berbagi. Kang Agus Muhammad matur sembah nuwun, salam rahayu ki. Rizky aja matur sembah nuwun dari Tegal. Terima kasih buat dulur-dulur semua, sampai semua itu saudara saya. Sampai semua saudara saya. Channel saya ini tanpa panjenengan semua itu tidak ada apa-apanya. Saya tidak bisa berkembang tanpa panjenengan semua, itu saya akui. Saya tidak bisa. Makanya saya tetap butuh panjenengan dan saya hanya punya ilmu, ya udah saya bagikan. Kalau sampai mendukung saya bersungguh-sungguh dengan menonton, like, berkomen, loh saya kenapa saya tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pengalaman keilmuan saya? Ya sama-sama lah, itu namanya orang hidup. Tidak mengambil keuntungan sepihak. Saya tidak pernah memang membahas soal goib ataupun dunia goib atau dimensi lain, itu saya tidak mau. Karena itu sebenarnya alam bawah sadar. Kang Usman Asri matur sembah nuwun. Itu alam bawah sadar, murni alam bawah sadar. Dan orang-orang yang tahu tentang makhluk goib itu sudah masuknya halusinasi. Kalau tidak halusinasi, dia bisa menunjukkan ke orang lain. Siap. Dia bisa menunjukkan ke orang lain. Kenapa? Karena mata kita itu sama. Kalau sampai bisa melihat, di sana ada pocong. Kenapa di samping-samping tidak melihat? Oh, matanya sama, masa Tuhan membedakan? Karena saya ahli tirakat. Tidak jaminan orang tirakat itu. Berarti kalau orang kita itu sering melakukan puasa itu, mereka juga tirakat. Kok tidak bisa juga? Karena ini kembali ke pola pikirnya. Orang yang masuk ke ranah itu, ke ranah alam bawah sadar, terus bisa mencipta. Itu penciptaan, rasa, cipta, karso, karyo. Nah, olah rasa
Ini kalau masuknya ke alam rasa itu alam bawah sadar, itu mengolah alam bawah sadar. Kalau ndak ke dalam kejernihan pikiran atau kesadaran diri, ini masuknya ke halusinasi, cipto, mencipta sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Wong sejarahnya leluhur kita dulu adanya genderuwo, pocong, kuntilanak, wih, buat nakut-nakuti cucunya kok. Itu sebenarnya tidak ada. Leluhur dulu tidak percaya bangsa itu. Percayanya itu leluhur nenek moyang. Karena itu mereka menghargai leluhur-leluhur itu. Tiap malam Jumat dikasih pancen, kasih sajen. Itu mereka menghargai leluhurnya. Mamek, matur sembah nuwun, salam rahayu. Buat teman-teman yang sudah hadir, salam rahayu juga. Monggo dikasih pertanyaan, monggo sampai bertanya, nanti saya jawab semampu saya. Kita belajar bareng aja lah wis. Dan dibantu like-like-nya juga. Ini like-nya baru 17. Dalam meditasi nggak hanya diambil dan dikeluarkan nafasnya ya Mas, sambil menahan nafas juga. Menahan nafas itu untuk sirkulasi, Mbak. Mas Riki, sirkulasi. Maksudnya gini, sampan menarik nafas, sampan simpan, sampan tahan di perut. Nah, di situ berputar. Yang asalnya di perut itu ada energi negatif, itu tertukar gitu. Jadi ada apa ya? Peralihan. Nah, di saat sampan keluarkan, itu yang keluar adalah energi yang negatifnya itu. Sebenarnya itu. Edo, Makang Edo, ya bener kan? Suwung itu ya ada di kesadaran diri. Suwung itu gini loh Mas. Kalau sampan sudah merasa saya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, yaitu suwung. Tetapi kalau sampan masih ingin ini, ingin itu, ingin mendapat ini, itu belum. Sampan kita masih berarti masih memiliki keinginan dalam hidup. Makanya kalau belum cukup umur, jangan kesuwung dulu. Kita ini motivasi diri aja lah, biar kita sukses itu gimana. Orang hidup yang penting sukses dulu lah. Kalau sukses, sampai juga bisa berbagi kepada lainnya, bisa menghidupi yang lainnya, bisa memberi kepada yang lainnya. Kan bagus juga. Kalau orang ngomong hidup di dunia tidak butuh dunia, butuh ya apa? Butuh apa di dunia, tidak butuh dunia. Kalau dikasih hidup susah katanya mengeluh, katanya tidak butuh dunia. Sama orang berdoa itu, saya sendiri kadang itu ya bingung. Orang minta keselamatan, kesehatan, dikasih kesehatan dan selamatan, tapi kurang ekonominya, yo ngeluh. Ya, mintamu itu dikasih itu, minta lain yang lainnya ngeluh. Tanya juga. Tuhan yang mengikuti permintaanmu lah. Permintaannya cuma sehat dan selamat ya wis, duwe sehat dan selamat ya wis. Lah ra duwe duwe kok Kang. Lah sampe ra njaluk duwe to. Ya njaluk duwe barang. Aja selamat tok. Urip selamat tok ra duwe duwe ya bingung. Ya buat beli beras apa? Aku ya minta itu ya komplit. Diberkahi kemuliaan dunia akhirat. Diberikan harta benda, ya toh, kecukupan hidup, kalau bisa lebih, terus diberi keselamatan. Enak. Nek masalah selamat karo sehat ki wis awake dhewe rasa njaluk Gusti Allah lah. Iso mikir nek pengen selamat ya hati-hati. Berarti harus disugesti semuanya ya Gus. Iya. Sebenarnya meditasi itu kalau sampean pengen buka cakra gitu ya. Itu mainnya sugesti, Mas. Alam bawah sadar, mainnya rasa. Mainnya rasa alam bawah sadar kita. Sampean
Itu dengan mensugesti dari pikiran sampean masukkan ke rasa sampean ingin buka cakra mana, itu terbuka dengan sendirinya, tidak usah dibantu siapa-siapa, terbuka. Sampean bahkan tidak perlu teknik meditasi, udah sampean diem, sampean merintah pikiran saya mau buka cakra dasar, sampai tarik nafas, kirim, sudah terbuka otomatis. Itu milik sampean kok. Sesuatu yang milik sampean itu sampean sendiri yang bisa buka. Tidak mungkin toh saya yang buka. Itu milik sampean. Kalau di tubuh saya itu milik saya kan. Kuhin matur sembah nuwun, terima kasih. Logika kan. Sesuatu yang ada dalam diri sampean itu yang bisa buka sampean sendiri. Nggak mungkin saya. Ya kan? Saya hanya membantu mensugesti diri sampean untuk sampean membuka cakra itu. Nah, itu baru benar. Kalau saya ngomong saya bisa buka cakramu, itu bohong lah, tidak bisa. Kang, terus saya mau tanya, saya mau punya keinginan mandi tengah malam di kali itu bagusnya pakai sabun apa enggak, Kang? Walah lah mau adus nggo sabun oleh nggo apa oleh, Mas. Jadi mandine kungkum apa mandi tok ya, mandi tok. Kungkum ya mosok nggo sabun, nggo kembang lah nek kungkum, Mas. Lah nek adus nggo sabun lho, nek arek niate kungkum yo pakai bunga. Orang dulu itu pakai bunga bukan berarti memuja jin, enggak. Itu ada filosofinya. Kalau bisa kita itu jadi kayak bunga itu. Setelah wangi baru gugur. Jangan gugur wangi. Setelah wangi baru gugur. Setelah bermanfaat baru pulang gitu. Bagaimana cara membersihkan mental block dan emosional block dalam cakram logam ulang pikiran lewat matur suwun. Oke. Cara keluar dari mental block. Mental block itu adalah sesuatu seperti halnya kemelekatan. Kemelekatan itu kita meyakini sesuatu dan tergantung pada sesuatu tersebut. Mental block itu. Nah, sebenarnya kuncinya itu seperti itu. Mental block itu yang membelenggu diri kita sendiri. Bukan orang lain, diri kita sendiri. Seperti contoh gini. Sampai mengagumi seseorang. Terus apa yang dia lakukan itu sampean harus seperti itu. Itu sampean otomatis itu. Dan nanti kalau selain itu salah gitu. Itu enggak bisa, Mas. Orang hidup itu memiliki perjalanan masing-masing dalam hidupnya. Setiap orang itu memiliki perjalanan masing-masing, tidak bisa sama. Kalau kita hanya mengikuti satu orang, kita tidak memiliki pendirian dalam diri kita sendiri. Tidak bisa. Kita harus memiliki pendirian dalam diri kita sendiri. Itu penting. Itu namanya keyakinan, keimanan. Karena yakin itu adanya pada diri kita sendiri. Dan hanya Tuhan yang tahu. Tidak usah diomongkan. Agama kita itu hanya kita yang tahu dah. Keyakinan itu cukup diri kita dan Tuhan yang tahu. Tidak usah dipamerkan sama-sama. Kantro. Oh enak. Sampai kalau meditasi yo waktu yang bagus kalau saya itu waktu yang bagus jam 8 pagi waktu matahari terbit itu namanya meditasi Teja Surya. Itu kita mengambil energi matahari.
karena itu bagus untuk kesehatan dan untuk kerilekan diri kita itu bagus, penyembuhan juga bagus. Yang kedua itu waktu tengah malam ataupun sepertiga malam terakhir itu orang meditasi itu pas hening-heningnya. Karena apa? Menyamakan frekuensi ke alam semesta itu lebih enak. Tidak banyak orang beraktivitas waktu itu. Bukan karena apa ya, malam terus banyak makhluk goib, enggak. Leluhur dulu kita itu luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Saya mengakui itu. Bahkan orang sekarang pun belum ada yang bisa menandingi kecerdasan leluhur kita terdahulu. Walaupun teknologinya luar biasa lah. Ini bisa ada karena ada kecerdasan dari leluhur kita terdahulu. Sekarang ini ada karena ada yang terdahulu. Makanya dulu itu spesial orang-orang yang spesial. Nah, kita terlahir dari orang-orang yang spesial. Kenapa sampai tidak bisa spesial? Kang Baron matur sembah nuwun dari Bali, matur sembah nuwun. Dibantu like, subscribe dan share. Yang belum subscribe dibantu subscribe. Nah, gitu. Yang berkenan share monggo di-share. Kita jangan membuat malu leluhur kita dulu. Leluhur kita dulu itu orang hebat. Kalau ndak orang hebat ndak bisa bikin Borobudur, Prambanan, candi-candi itu ndak bisa. Terus alat mereka apa menaikkan sampai tinggi atas? Ya pasti teknologinya ya luar biasa. Jangan salah, kita jangan sampai digiurkan oleh sejarah. Sejarah yang ditulis, jangan. Sampai harus tahu. Biar kita apa? Tidak buta sejarah. Karena sudah terlalu banyak sejarah yang belok. Kita harus kepo sedikit kalau soal sejarah, kita kepo. Harus saya tahu. Karena zaman Majapahit itu sudah bisa membuat apa itu kapal induk. Kapal induk itu sudah bisa dibuat di zaman Majapahit. Kapal terbesar dulu dunia itu milik Majapahit, bisa mengangkut beberapa ribu prajurit. Ya, kita sekarang tidak punya. Meditasi di dalam rumah bisa, Kang Mas, atau harus di luar rumah? Di dalam rumah bisa, dalam rumah juga bisa. Ya udah Kang Tor, aku ada kenalan orang Jatim, dia udah sepuh, dia nggak pernah bicara kalau nggak ditanya. Terus kalau tidur nggak mau di kasur pakai tisar panda lontar, tapi kalau bisa dia tapi sering terjadi. Terima kasih buat semuanya. Yo itu kebiasaan lah Mbak, biasaannya saja, kebiasaan. Makanya saya tidak mau memprediksi itu, tidak mau. Karena apa? Kalau diyakini banyak orang itu akan terjadi. Kita seperti menanam benih kehancuran kita sendiri. Jadi Joyo matur sembah nuwun dari Kalimantan. Nanti tahun sekian akan terjadi bencana, terus dipercaya orang banyak. Kita sama aja menanamkan program ke orang banyak itu untuk terjadinya bencana tersebut. Yo terjadi karena diyakini. Walaupun sebenarnya tidak ada, yo jadi ada. Makanya saya tidak mau. Kita tidak usah disi kerso lah. Alam itu punya misteri sendiri. Kita tidak usah ikut-ikutan. Karena kita juga alam semesta. Bagaimana meditasi yang duduk menyentuh tanah? Iya bagus Mas, sampai bisa menyatu dengan energi tanah. Karena elemen kita itu ada tanah, api, angin, terus air. Dan nur cahya, nur cahyo. Itu bisa. Kita kalau tidak ada cahaya dalam diri kita, kita tidak bisa melihat.
Nah, ini kita bisa merekam cahaya. Dinamakan makanya nur. Itu ada dalam diri kita. Untuk tanah, sampai bisa menyentuh tanah itu, terus kita berada di alam semesta itu, kita bisa menyatukan frekuensi kita dengan alam semesta. Itu sebenarnya. Jadi kita tidak usah disi kerso. Itu kalau saya sih, saya tidak mau juga. Lebih baik saya memberi pembelajaran yang sekiranya walaupun dapat pertentangan tapi bisa bermanfaat. Faktur Rozi, Kang Mas alamatnya jenengan teng pundi? Kula sakniki teng Kediri. Kalau alamat saya, rumah saya asli Madiun. Saya asli Madiun. Wong mabuk poyo duwe kesempatan kenal karo Gusti Allah. Ya duwe lah, Mas. Nyatane sampean sih, orang mabuk itu masih hidup itu berarti masih disayangi oleh Tuhan. Kalau tidak disayangi udah mati. Yang memberi kehidupan dia itu siapa? Jangan berpikir hanya orang beribadah saja yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai salah. Maling itu loh dikasih sama Tuhan. Nyatanya dia hidup kok. Orang yang masih hidup itu kan ada yang menghidupi. Terus yang menghidupi siapa kalau tidak Tuhan? Berarti dia masih dikasih kehidupan. Itu. Jangan berpikir rendah dulu. Semua orang itu berhak baik, menjadi orang baik, siapapun. Saya dulu ya juga seneng mabuk, sama aja. Tergantung kita mau berubah atau enggak, atau masih di situ saja, ya terserah. Itu kan pilihan hidup. Semua orang itu berkesempatan. Farida Hussein dari Banjar, matur sembah nuwun. Makanya jangan putus asa. Wah, saya merendahkan diri, saya hanyalah orang hina. Loh, sampai itu menghina diri sendiri berarti. Monggo Mas, kalau fantas ini. Sampai chat saja nomor saya itu bisa. Saya ada nomor saya di deskripsi ini pun ada nomor saya. Sama. Saya bebas 24 jam. Langsung dengan saya sendiri, saya tidak punya admin. Saya tidak senang punya admin juga. Langsung dengan saya sendiri. Benarnya ini pembelajaran, tapi saya sudah sampai minggu malam saya baru ada pembelajaran. Mungkin nanti minggu ke sana saya tidak ada live malam. Masalahnya ada pembelajaran mulai jam 8 sampai subuh itu jam 2 itu masih ada teman-teman dari Taiwan yang ikut pembelajaran meditasi. Makanya jangan merendahkan diri sendiri. Sampean dan kita semua lah itu makhluk ciptaan Tuhan. Hargai itu. Hargai ciptaan Tuhan. Termasuk diri kita sendiri. Makanya kita disuruh kembali ke diri sendiri. Itu adalah menghargai sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Gak teng Karanganyar meleh toh, nanti mungkin bisa kembali ke Karanganyar. Kita perjalanan aja lah, Mas. Perjalanan Mas, saya perjalanan. Ya itu kita orang hidup itu lakukan yang terbaik apa yang ada di depan kita. Itu adalah kita seperti menanamkan benih untuk kedepannya. Untuk sukses harus dimulai saat ini. Kapan lagi? Harus segera sampai mulai. Sampai rubah sendiri mindset ataupun pemikiran sampean agar sampean bisa sukses ke depannya. Nggak usah mikir jauh-jauh dulu. 3 tahun lagi saya gini, setahun lagi saya gini. Umur kita itu nggak tahu kok. Mikirnya terlalu jauh. Pikir yang ada di depan aja. Lakukan yang terbaik.
Itu karena itu jalan terbaik juga untuk kedepannya. Kalau saya gitu. Jadi nggak pusing mikir. 5 tahun lagi sudah dipikir. Ya kalau umurnya nyampe 5 tahun. Wah, nambah beban pikiran. Nah, itu kalau saya. Makanya kita ayolah kembali ke kesadaran diri kita. Menjadi manusia seutuhnya. Manusia sejati. Sejati ning manungsa. Manunggaling karo sing kuwasa. Ini manungsa. Manungsa sing sejati iki sing kaya apa to Mas? Ya kaya awake dhewe iki manungsa sejati, ora dolanan. Asli. Lah terus urip sing sejati iki yang piye Mas? Urip sejati iki ya sing sampean alami kabeh iki. Awake dialami iki sejati iki yo. Anugerah iki teko Gusti Allah. Udah dolanan iki wis tenanan. Sejati itu yang bener-bener to. Nah, iki bener-bener iki bener-bener urip iki dhewe. Marilah kita berbuat kebaikan, ben diarani urup. Urup itu di saat kita memberi kebaikan kepada yang lainnya. Itu namanya urup. Ya nek wis urip kowe urup. Kalau kita udah hidup, kita harus bisa berbagi kepada yang lainnya. Jare bondo titipan yo weh-weh ngono, titipane kok ora wae sampean dhewe. Jare bondone titipan. Titipan aja mbok. Nah aku yo gak tak weh-wehke wong titip niku nek dijaluk piye. Dijaluk ndi sing tak titipke? Ning kowe tro. Wis kadung tak wehne wong e. Wah, piye iki dititipi mbok weh-wehne ora ngono. Jadi menghilangkan mental block itu ya saat dia merdeka walau Tuhan mengasihi kita nikmat dihidupkan di alam semesta ini. Ya wis dinikmati alam semesta ini. Rasa kakean aturan, yang penting uripe becik wis. Di saat kita mampu berbuat baik kepada orang lain, ya wis itu. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena apa? Yang mati loh pengen hidup lagi. Pengen hidup lagi yang mati. Makanya kalau leluhur kok reinkarnasi nitis itu ya benar kan apa? Mereka menyelesaikan tugas yang belum selesai. Mereka digunakan kembali. Ada orang hidup itu berputar gitu Mas. Berputar. Tidak lurus gini, tidak berputar. Yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa jadi miskin, yang sukses bisa jatuh, yang jatuh bisa sukses. Sama wis. Perputaran jam itu sama. Kalau sampai ingin mencari angka 1, jangan sampean kejar jarumnya. Tunggu di angka 1. Nanti pas jarumnya nunjuk jreng ini ya sampai ke sampean sendiri. Tinggal menunggu perputarannya ini loh. Nah, jangan dikejar aja sejar nggak nyampe. Nanti sampai ngikuti jarum aja. Sampai pengen angka 1 ya udah duduk di angka 1 situ. Diam, walaupun jarumnya belum ke situ. Ya ditunggu namanya perputaran. Yang penting kita jangan lupa berusaha. Orang hidup itu berjuang. Yang penting geraknya, perjuangannya. Memang orang hidup itu dihidupkan untuk berjuang. Ya gitu. Makanya kenapa saya suka memberi pembelajaran tentang meditasi itu karena mengembalikan kesadaran diri orang. Itu saya senang. Bermanfaatlah setidaknya gitu. Daripada sama sekali tidak. Meditasi baiknya di tempat yang gelap apa terang, Kang, sama saja.
tergantung ketenangan kita. Tempat gelap nanti kalau masuknya alam bawah sadar sampai tahu benda-benda gaib. Itu ngebleng kalau orang dulu. Sebenarnya di tempat gelap itu orang dulu itu kenapa kalau tidur harus dimatikan, lampunya harus gelap? Karena di saat gelap ada gen dalam tubuh kita itu bisa berkembang. Itu memperbaiki apa? Sesuatu dalam tubuh kita. Mungkin ada yang tidak sehat. Makanya orang sakit itu banyak-banyak sendiri merenung di kegelapan. Karena apa? Di sini bisa memperbaiki diri. Gen-gen itu hidup dalam gelap itu. Orang dulu itu pinter, membuat tirakat itu pasti ada tujuannya. Pasti ada baiknya untuk tubuh orang itu. Contoh melek bengi, orang cenderung lebih waspada. Nah, sekarang ini, saya sendiri tidak pernah tirakat. Terus waleh lah, Mas. Dari kecil saya tirakat. Sudah jemu. Jadi untuk meditasi, jangan mencari titik fokus kayak pengen tenang, kayak pengen membuka inilah, tidak usah. Sampai namanya meditasi, semedi, suwung itu adalah tata cara leluhur kita dulu mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu kalau zaman sekarang itu ibadah sebenarnya meditasi. Kalau orang dulu itu sembahyangnya orang dulu itu meditasi, suwung. Karena apa? Ya sudah tidak bisa mewujudkan bentuk Tuhan seperti apa. Makanya cukup diam dan kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Ke jati diri kita sendiri. Makanya dinamakan suwung, sepi. Makanya dinamakan semedi. Semeleh marang Sang Yang Widi. Gusti Allah. Semeleh wis pasrah. Bukannya tidak percaya Tuhan orang dulu itu. Malah justru percaya. Meyakini kalau alam itu ada yang mencipta itu juga meyakini. Makanya leluhur kita itu kecerdasannya luar biasa lah kalau bagi saya. Sangat luar biasa. Bahkan bisa menemukan cara mendekatkan diri dengan meditasi yang sekarang fenomena ini. Turun-temurun tetap hidup namanya meditasi. Ini karena mereka kecerdasan mereka. Kalau saya bingung mencari Tuhan, ini tidak mungkin ketemu. Wirawiri ke sana ke sini itu tidak mungkin ketemu. Makanya mereka cukup diam, duduk, merenung kepada diri sendiri. Karena menyadari kalau saya juga makhluk ciptaan Tuhan. Cara saya mendekat kepada Tuhan berarti saya harus menghargai diri saya dulu. Harus menghargai diri saya dulu gitu. Saya harus paham kepada diri saya dulu. Baru ke makhluk yang lainnya, baru ke alam, baru ke Tuhan. Pasti ketemu. Kalau kepada diri saja belum tahu, tidak bisa menahan emosi, ego, kemauan. Cerita dikit Kang. Tirakat sampean yang sampean lakukan dari kecil dan manfaatnya apa aja yang dihasilkan. Semua tirakat saya dari kecil, dari umur 12 tahun. Karena Pak D saya adalah seorang kiai juga. Saya dulu diajari keilmuan kanuragan itu dari kecil. Puasa mutih, puasa itu dari kecil. Dan kakek saya kejawen, murni.
Jadi tidak sembahyang, dia hanya meditasi. Ya kayak saya itu. Tapi saya dari kecil sampai umur 33 tahun, saya itu di ranah ibadah. Dari puasa, kanuragan, ilmu apa aja diajarkan. Tenaga dalam, kebatinan, pengobatan, wirid apalagi, alah. Baik jemu saya kalau dulu itu kalau menggembleng ya. Setengah 12 harus sudah mandi besar, bawa sajadah ke makam yang paling angker, wiritan di situ, sholat malam di situ. Sampai 6 bulan saya pernah itu. Ya enggak ketemu namanya hantu ya. Jin ya enggak ketemu. Saya kasih tahu sampai yang rajin wirid, yang seneng dengan wirid, tak kasih tahu wiritan yang paling apapun yang sampan inginkan akan terwujud. Selama sampan melakukan benar-benar. Dan ini sudah saya buktikan ke ibu saya. Ibu saya tuh dulu stroke 16 tahun. Berobat kemana-mana tidak sembuh. Saya melakukan wirid ini, saya kasih ke air, saya minumkan, dia sembuh. Selama 7 hari jangan putus kalau ngobati orang. Al-Fatihah 1021 kali setiap malam. Sampan tiupkan ke air, sampan untuk apa aja bisa. Bahkan untuk hajat sampean itu bisa. Itu saya lakukan dulu itu. Nggak boleh putus tapi 7 hari itu. Nggak boleh putus. Saya sudah itu. Saya buktikan. Tapi juga saya pikirkan kenapa kok bisa gini gitu. Saya itu orangnya itu kepo saya itu. Kalau saya melakukan ini kok ini bisa gini, kenapa ya? Nah, ini saya kepo. Dulu ibu saya sudah divonis orang, ibumu itu mati, nggak mungkin bisa hidup. Karena apa? Dia kaku 16 tahun. Karena itulah saya tersentuh hati saya untuk membantu orang lain yang sedang sakit. Karena apa? Saya ngalami mencari obat ibu saya itu 16 tahun, wirawiri, dukun mana tuh enggak saya datangi, kiai mana saya datang. Yang penting ibu saya sembuh. Dan akhirnya yang bisa, ibu saya cuma ngomong, yang bisa menyembuhkan saya itu cuma kamu. 1 bulan sembuh. Dan sekarang bisa jalan, sampai sekarang masih hidup. Bisa jalan, bisa kemana-mana sudah. Itu padahal 16 tahun jadi bunga. Nek wong Jawa ngarani kembang ambin. Tuh. Makanya saya kalau ketemu orang sakit, apalagi stroke, saya teringat betapa menderita. Makanya sayangilah keluarga kita yang sedang sakit. Karena mereka juga tidak ingin sakit seperti itu, mereka tidak ingin. Itu saya alami, karena itulah saya mau belajar secara dalam spiritual. Dan akhirnya perjalanan saya merantau lagi ke Malaysia, pulang saya ke Karanganyar. Karanganyar di situ saya ditemui kakek saya yang sudah meninggal. Habis itu saya habis sholat duha kalau udah ditemui, disuruh ke timur lah. Saya ke timur sampai Alas Purwo. Di Alas Purwo saya dapat sebuah wejangan, gitu. Bisa itu mas, untuk segala penyakit bisa. Yang penting sampan yakin. 1021 kali Al-Fatihah. Sampan mau pakai apa terserah. Salam rayu Kang Tro, mau nanya, bisa ilmu leluhur turun temurun? Saya dalam hati hanya mau bantu orang. Saya kasihan sama orang. Nah itu bisa.
Itu saya dulu tidak pernah diajari kakek saya. Kakek saya itu juga orang terkenal, anak buahnya banyak. Karena kakek saya, buyut saya, canggah saya, dek-dek itu semua kejawen, orang resi. Nah, saya tidak pernah diajari kamu tirakat gini sama kakek saya, malah tidak pernah. Cuma waktu mau meninggal, saya dipesan yang bisa meneruskan hanya kamu. Ya udah, saya sebenarnya tidak mau seperti ini. Tidak enak jadi orang biasa. Monggo, Kang, silahkan. Itu saya kasih tahu makanya sampean kalau pingin. Selama 7 hari jangan putus satu malam. Kalau putus sampean ulang lagi. Saya dulu juga gitu, putus sekali ulang lagi. Itu ibu saya kaku dulu, hanya bisa tangan kanan sama ini miring nggak bisa, itu nggak bisa. Seperti mayat hidup. Tapi sekarang sudah sembuh, sudah bisa jalan. Itu saya obati 1 bulan, Mas. Tapi tiap malam saya wirid terus. Itu dulu saya masih senang wirid waktu itu. Saya masih senang wirid. Karena bebas, Mas, kalau harinya mulainya bebas. Yang penting sebelum melakukan sampan mandi besar dong. 11:30 sampan mulai. Sebenarnya meditasi itu paling bagus 11:30 sampai sampan ibarat orang Jawa ini mapak dino. Nanti pas jam 12 ke atas sampai masih dalam posisi meditasi. Itu mapak dino jenenge. Nek orang Jawa dulu. Makanya saya kalau tirakat apapun saya mulai 11:30. Nanti mapak dino loh, Mas. Pergantian hari itu. Yang saya pentingkan itu. Itu wirid itu untuk apa aja bisa, Mas. Sampai usaha dalam gangguan dia sampai wiridkan itu. Nah, untuk agar kita bisa mengakses ilmu dari leluhur kita, dari mbah-mbah kita, mungkin mereka orang sakti-sakti dulu. Air wirid bisa diminum lebih 1 orang, bisa. Bagaimana cara mempertahankan kesadaran sadar di setiap hari? Kebanyakan pemikiran, kalau itu gini, Mbak, cara menghandlenya gini. Orang hidup itu 75%, 60% lah itu masuk di alam bawah sadar. Seperti rasa kita ini, kita minum kopi rasanya pahit, ini manis, itu sebenarnya sudah di alam bawah sadar. Cara menghandlenya, sampai tetap berpikir dulu baru merasa. Budayakan itu. Berpikir dulu baru merasa. Jangan merasa dulu baru berpikir. Nanti telat. Ujung-ujungnya khilaf. Berpikir dulu baru merasa. Sama, sampean seperti itu teman-teman yang keluarganya sakit. Orang yang tahu awalnya akan bisa mengakhiri. Nah, sampean kalau ibu sampean ataupun keluarga sampean sakit, tanya dulu. Ini awalnya gimana sakit ini? Biar dia cerita. Nah, penyelesaiannya ada di situ. Kalau sampean tahu awalnya, sampean bisa ngobati. Harus sampean tanya awalnya dan kembalikan ke awal. Karena sebelum awal ini kan dia sehat. Kembalikan ke situ. Itu mindset pikirannya kembalikan. Nanti sembuh. Sama, orang itu kalau tahu awalnya hidup di mana, tahu kembali matinya kemana. Sama sebenarnya. Ini ilmunya sama, sangkan paran dumadi padha wae, buat pengobatan juga bagus. Kalau kita tahu punjer penyakitnya, kita pun tahu cara mengobatinya.
Makanya orang-orang dulu diajari tirakat. Itu adalah untuk kesadaran diri. Puasa, apapun lah tirakat itu tujuannya sebenarnya satu. Untuk kembali ke kesadaran diri. Sebenarnya itu tujuan mutlaknya di situ. Puncaknya di situ. Orang ibadah itu aja loh tujuannya untuk kembali kesadaran diri. Biar apa? Sampai tidak melakukan perbuatan yang melanggar ataupun tidak baik. Itu sebagai pengontrol. Pengontrol sampai jadi kalau mau melakukan kejahatan itu mikir dulu ini tidak baik itu. Nah, makanya lebih budayakan berpikir dulu sebelum merasa. Itu cara mengontrol kesadaran diri. Kalau kita merasa dulu, kita nanti hanya pandai merasa. Pandai merasa, kurang berpikir. Sebenarnya seperti itu. Kalau wirid, apa amalan saya ada. Tak kasih wes. Nah, mau ngamalan tak kasih. Wah, orangnya tidak pelit toh. Yang penting bermanfaat. Nah, berarti dia ngedon pikirannya, kasih semangat lagi. Kalau saya ada orang stroke terus down gitu kan, dia susah sembuhnya. Saya kasih sugesti dia, apa sampai ndak pengen lihat cucunya nikah, apa sampai ndak pengen menghadiri pernikahan dia, apa sampai ndak pengen menggendong cucu sampean. Akhirnya dia termotivasi kembali. Oh iya ya, oh iya. Ya sampean pengen sembuh ndak? Yuk ya saya pengen sembuh. Nah itu sebenarnya sampean sudah memutus mental blok yang ada dalam diri dia yang merasa sudah ndak bisa sembuh itu bangun kembali gitu. Tanya Kang, bagaimana cara mengetahui bahwa perbuatan kita itu juga kehendak Tuhan? Oh, itu mudah loh Mas. Cara mengetahuinya mudah. Kita hidup, kita bergerak, kita bisa minum, makan, itu yang menghidupi siapa? Yaudah, jawabannya simpel. Jadi apapun yang dilakukan itu sebenarnya sudah kehendak Tuhan. Mau ada orang maling, ya memang kodrat dia jadi maling. Tidak usah disalahkan, itu tugas dia, dihidupkan jadi maling. Kalau tidak ada maling, ya tidak ada. Nah, itu melengkapi hidup ya Mas. Kalau sampai paham ini, sampai tidak menyalahkan orang. Sampai tidak akan pernah mudah menyalahkan orang. Karena apa? Sesuatu yang hidup di alam semesta ini, yang maha menghidupi siapa? Kalau kita masih ngomong hidup segala sesuatu di dunia itu milik Tuhan, tapi sampai menyalahkan orang lain, itu sama saja sampai tuh omong kosong. Sampai bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Sampai bisa ngomong tapi sebenarnya tidak percaya. Karena buktinya itu sampai masih bisa mencela orang lain. Oh, itu milik Tuhan. Yang menghidupkan juga Tuhan. Kok sampai celah? Oh, sampai nanti kalau disuruh gantian kamu udah yang jadi malingnya, yang jadi orang baiknya, sama juga tidak mau. Mereka punya tugas masing-masing kok. Biar berwarna. Kalau semua sama gitu, tidak enak juga itu. Itu ilmu ketuhanan. Tidak bisa Mas dijabarkan terlalu panjang. Cara mengetahuinya yaitu sampean bisa makan, bisa berkedip, bisa bergerak, bisa jalan, itu yang menghidupi siapa? Sudah, simple itu. Itu sudah kehendaknya. Ojo. Wow. Lah Tuhan kok dicari lho, nyari ning ndi sampai lucu. Tuhan itu tidak perlu dicari.
Tuhan itu kita cukup berdharma bakti kepada dia, tidak usah dicari. Kita itu hanya diwajibkan berbakti kepada Tuhan, tidak untuk mencari. Kalau mencari tidak ketemu. Jadi Mas Riji, matur sembah nuwun. Ada orang pencari Tuhan itu, dan golekin yang dia tahu aja belum dicari. Saya kadang juga tertawa kadang. Mendekatkan diri kepada Tuhan, ya sudah tahu, ya belum. Pakai apa? Ya tidak tahu, ya tidak tahu, pengen mendekat. Ya tahu dulu baru mendekat kan itu. Ada yang saya tanya, sampean masih takut? Takut, orang takut itu tidak mungkin pernah dekat toh. Orang yang dekat itu tidak takut. Bersahabat, saudara itu pasti dekat. Kalau orang takut tuh pasti jauh. Pengen dekat aja tidak mau. Itu yang makrifat. Tidak bisa dijabarkan. Kalau Tuhan itu sesuatu yang menakutkan, sampai tidak akan ketemu. Sampai kapanpun, bahkan di akhirat nanti sampai tidak akan ketemu. Karena apa? Bagi sampai menakutkan. Sampai itu baik hanya karena ketakutan. Bukan murni dari diri sampai sendiri. Takut nanti disiksa. Sopo sekarang nyiksa sampean. Hidup yang hidupi. Kok sampean mau disiksa? Sampean takut sama apa saya gitu. Tidak mungkin ketemu saya. Apalagi mendekat, tidak mungkin. Tujuan orang hidup itu cuma satu, buatlah Tuhan senang. Tidak usah dicari. Dia akan mendekat dengan sendiri. Itu kalau saya. Tidak tahu kalau semua. Makanya saya tidak perlu berubah baik untuk dipuji orang. Saya tidak perlu berubah penampilan untuk disanjung orang. Saya tidak perlu melakukan apa yang lebih lah untuk dihargai orang. Yuk saya jadi diri saya sendiri. Saya sudah bersyukur. Saya sudah dihidupkan oleh Tuhan. Kalau orang dulu punya pusaka sejenis keris apa batu itu untuk apa, Mas? Alah, itu untuk sugesti. Kalau keris itu untuk tradisi. Kalau batu itu diyakini. Apa ada kodamnya, Mas? Tidak ada. Senak toh, ajar sisan daripada sampan takok. Apa ada kodamnya? Tidak ada. Kalau batu ada energinya, tapi tidak ada kodamnya. Karena apa? Dari alam. Kalau keris ada energinya. Dari apa? Pembuatannya. Karena dibakar, ditempa, itu ada energinya. Wes, jelas tuh. Kalau kodamnya kayak harimau, ada apa? Itu tidak ada. Itu sampean yang bikin. Tak jawab, nyapo hadu-hadu gitu. Rasa halu lah. Kalau batu bisa melindungi orang, ada sih batu yang bisa melindungi orang. Dari apa? Dari kejaran anjing. Kalau sampan bawa batu gini, dia anjingnya lari. Itu bisa melindungi. Tapi dia bisa melindungi dirinya sendiri? Enggak. Hanya alat. Lah, sama pusaka itu. Pusaka itu hanya alat. Alat pelindung diri dalam kita menghadapi sesuatu. Bukan dia melindungi kita. Bukan. Alat melindungi diri. Paham, Sam? Apakah dia mempunyai kuasa? Ya enggak. Kalau enggak kita gunakan, dia enggak berguna. Kalau kita taruh kodam di ini ada kodamnya ya jadi. Kita yang naruh.
akhirnya dipercaya orang, ya jadi kita yang bikin, bukan mereka ada gitu. Itu saya kasih tahu sampai enggak ada ini dijabarkan di channel mana, ada. Jarang orang mau gini. Karena apa? Takut berdebatkan. Makanya kalau sampai memburu sesuatu sampai keluar uang banyak gitu. Beli pusaka sampai keluar banyak, sampai itu sudah kapusan, Mas. Pusaka kok sampai buru buat apa? Pusaka manusia hidup di alam semesta yang benar-benar dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita itu cuma satu. Akal pikir kita. Ini mengalahkan keris, mengalahkan apapun. Bahkan bisa membuat bom nuklir. Ini gara-gara ini. Gara-gara pusaka dari Tuhan ini. Akal pikir. Alat utama orang hidup itu hanya akal pikir. Nah ini sampan baru kembali ke kesadaran diri kalau tahu ini. Ini kesadaran diri, Mas. Makanya senjatanya Krishna itu cakra. Adanya di sini, otak dia. Senjatanya Werkudara rujak polo. Rujak polo itu ngolah pikir. Gathotkaca diberi simbol bintang itu ahli arkeologi ataupun ahli luar angkasa perbintangan. Makanya dia bisa bikin pesawat. Dikasih julukan otot kawat balung besi. Itu apa? Ototnya kawat, balungnya besi. Pesawat, Mas. Kita dulu itu orangnya, wah teknologinya. Perang Bratayuda itu enggak pakai panah, Mas. Itu pakai bom atom dulu. Makanya panahnya karena itu hanya sekali dipakai. Nggak bisa diulang-ulang. Kenapa? Terus panahnya Arjuna itu sekali dipanahkan 1000 yang keluar itu apa? Brand, Mas. Sekali der yang keluar bar gitu banyak. Kita harus ininya kita bisa mikir. Kita jangan ditipu. Itu leluhur kita semua masalahnya. Harus gitu, Mas. Tapi yo seru-seru lah. Mohon dijelaskan tentang kodam, Kang. Kodam itu sejenis apa, Kang? Apa sama seperti kodam pendamping? Kodam ini raono, Mas. Wes, tak jelaske. Kodam itu adalah hasil karya pemikiran kita yang kita ciptakan sendiri, kita tempatkan di suatu benda. Itu namanya kodam. Dah, sampai itu sudah langsung pusat, Mas, kalau saya jelaskan. Kodam itu enggak ada. Dan pendamping gitu enggak ada. Kodam itu hasil dari pemikiran kita sendiri, yang kita ciptakan sendiri. Dan kita taruh di satu benda. Kang Tro nyuwun wedaran, bagaimana cara menyembuhkan orang atau anak kecil kayak kesurupan, pakai energi apa sugesti. Anak kecil kesurupan, dia masuknya alam bawah sadar. Sampan pukul sini, Mas, 3 kali, pundaknya nih. Sampan brak 3 kali, sampai naikkan, sampai brak, tahan napas tapi brak, ambil naikkan sampai lepaskan napas sampai 3 kali, sembuh nanti. Atau sampai bikinkan minuman ya udah apa-apa. Belajar di sini enak ya, Mas. Saya dulu nyari ya, 33 tahun saya perjalanan untuk mendapatkan buah keilmuan. Meditasi aja sampai saya harus di tengah hutan, kungkum di tengah hutan. Makanya ayolah kita berbagi semua.
Ilmu saya itu tidak ada manfaatnya kalau tidak saya bagikan, gitu aja kalau saya itu. Wis cukup itu aja. Dan tolong dibantu like-nya buat dulur-dulur yang nonton 58, like-nya 33, ayo disamakan biar 58 juga gitu loh. Saya berbagi ilmu sama berbagi like ke saya, sama-sama mendukung lah. Dan like nggak bayar kan? Guyon mas, guyon. Nah, itu caranya. Makanya kenapa saya sering tiap hari, hampir tiap hari saya ngomong kembali kesadaran diri. Karena di saat kita sadar diri itulah sampai akan menemukan segala titik pemecahan masalah pada diri sampai. Jenengan kediri pundi Kang, sampean WA wae kok tak share loh. Ada nomor saya. Dan jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share buat teman-teman semuanya biar channel ini ya setidaknya ada manfaat untuk semuanya. Ya cuma cara penyampaian saya ya seperti ini. Wis blak-blakan wae lho ngopun. Tuhan aja tidak memiliki rahasia, kita kenapa kita makhluknya merahasiakan sesuatu pada orang lain? Wis kono lah. Jangan di alas boro. Aja mas rahasia. Karena itu sangat berarti. Perjalanan saya 33 tahun itu kalah dengan wejangan 1 jam. Dan merubah saya seperti ini. Hanya 1 jam. Itu yang saya alami. Dan apapun keilmuan saya yang saya dapat, kanuragan atau kesaktian selama 33 tahun itu tidak berguna dalam 1 jam. Dan sampai sekarang tidak pernah saya gunakan. Matur sembah nuwun dari Jolo Sutro. Itu wejangannya tidak bisa saya buka. Dan di situ saya mendapatkan sesuatu dan tidak bisa saya sampaikan. Itu adalah pengalaman paling berharga saya. Makanya saya berani mengucap seperti ini, memedar apa ya keilmuan gini-gini. Itu sebenarnya saya menyampaikan harus bisa difikirkan. Kalau tidak bisa difikirkan, tidak saya sampaikan. Gitu aja. Itu prinsip saya. Daripada nanti menjadi angan-angan bagi orang lain, nanggung akhirnya. Kita nanggung. Sebenarnya itu. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk semangat mas. Jangan berhenti belajar selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, jangan berhenti belajar. Bentuk akhlak dalam diri kita. Karena itu penting. Itu salah satu modal sampai kembali ke akhirat. Akhlak, tingkah laku. Kalau mau menjalani puasa atau wirid, ujung-ujungnya kok ngantuk wae mas. Itu dari tekad aja mas, dari niat aja. Karena untuk kadang itu orang melakukan tirakat itu banyak kendalanya. Kadang itu kita dibenturkan dengan berbagai kendala. Kadang keadaan, kadang ini gitu. Sebenarnya. Kang lanjut filosofi tentang akhir zaman. Akhir zaman. Oh, pergantian era, Mas. Pergantian era. Nanti kita akan ganti era baru. Seperti Nabi Nuh itu kan ganti era baru. Bukan dunianya hancur, enggak. Eranya berganti.
Kayak sekarang kita di era teknologi, nanti ganti lagi era apa? Akhir zaman tuh di situ. Zaman dari zaman edan ke zaman waras kayak gitu kan. Jadi ada lagi, enggak kok berakhir dunia, enggak. Ada lah. Itu sebenarnya itu. Jadi jangan takut. Tanah Jawa itu kalau cuma Mahapranalaya ataupun bencana itu sudah sering terjadi. Setiap 2000 tahun Tanah Jawa itu ada Mahapranalaya, itu kiamat besar di sini. Bahkan dulu yang bisa menutup Borobudur, bisa menghilangkan kerajaan Majapahit itu karena Mahapranalaya. Menimbun itu karena ada bencana, seluruh gunung meletus. Bukan karena digoibkan kerajaan Majapahit itu karena memang tertimbun karena bencana. Karena orang dulu itu atasnya pasti kayu, bawahnya bata. Kita tahulah kalau sampan lahir zaman-zaman saya 84 ke bawah itu kan masih banyak bawah bata, terus atasnya kan apa itu dari kayu. Kalau kayu ketimbun bencana atau tanah kan akhirnya hilang, tinggal pondasinya. Makanya sekarang peninggalan Majapahit itu yang ditemukan pondasinya saja, atasnya tidak. Kecuali candi, kalau candi dulu memang orang bikinnya dari batu. Itu logika mas, wis to rasa sing aneh-aneh. Awake dhewe iki mencari kebenaran sejarah, ojo sampai ikut-ikutan ndak jelas. Banyak halusinasi. Banyak misteri sebenarnya mas dalam spiritual. Tapi ndak bisa saya bongkar. Kalau pengen tahu ya sampai harus tanya saya secara langsung. Nggak bisa saya bongkar di sini. Nanti menyalahi aturan orang-orang lain. Nggak enak sama yang lain. Kalau saya bongkar nanti musuh saya semakin banyak. Ini aja sudah banyak. Besok video saya yaitu membongkar Idu Geni ataupun Sabdo Dadi. Itu caranya gimana kok bisa orang bisa nyabdo kok jadi, itu gimana, itu saya bongkar sama mengaktifkan Kundalini ada. Sampai jalankan aja lah, itu nanti sampai rasakan sendiri. Terus besok 2 itu video saya. Aktifkan Kundalini sudah saya jadwalkan, itu mungkin sudah bisa sampai lihat di jadwal besok jam 7 yaitu Sabdo Dadi ataupun Idu Geni. Itu saat saya bongkar di situ kenapa bisa orang berucap kok jadi gitu, mana itu bisa dijelaskan. Terus nanti yang sore itu tata cara mengaktifkan Kundalini sudah saya bikin tadi. Karena mungkin besok saya bikin video untuk Viper Kediri. Makanya jangan heran mas. Wong urip ya junggumun lah. Rasa gumun dengan katanya orang melihat ini, katanya orang bertemu ini, katanya. Sampai kan belum menyaksikan langsung. Kalau masih katanya itu enggak usah heran. Katanya aja kok dipercaya. Kalau dia bisa membuktikan itu bukan katanya, ini loh lah, itu enggak apa-apa dipercaya. Masih katanya ya jangan percaya. Kalau saya itu orang, kalau dibilang orang itu cuma katanya, lo enggak percaya aku mas. Enggak percaya saya. Oke, ditambah lagi like-nya biar sama-sama, dan 63 yang hadir. Matur sembah nuwun, salam kenal, salam rahayu dari Kang Tro buat 63 yang hadir. Semoga panjenengan semuanya diberi keberkahan, diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan buat panjenengan semuanya, dan bisa sukses hidup di dunia. Kesuksesan sampai di dunia ini bisa menjadi bekal sampai di akhirat nanti.
Mas Wahyu Budi, matur sembah nuwun dari Banyumas. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Mungkin besok saya ada pembelajaran online, makanya besok saya mungkin tidak live. Ini tadi saya selingi live, jumpa kangen dengan teman-teman. Jadi tidak hanya video aja yang dilihat, sekali-kali langsung gini kan interaksi kita. Mulyono, Kang Mulyono, kalau orang awam mau mengaktifkan Kundalini kira-kira butuh waktu berapa lama Kang sampai aktifnya? Kalau sampai tahu teorinya sehari aktif. Kalau tahu teorinya, sebenarnya cepat. Yang tidak cepat itu karena ribet. Karena ribet itu karena apa? Banyak teori. Sebenarnya itu Kang Mulyono. Sesuatu yang sampean miliki sendiri itu terserah sampean bukanya. Kundalini itu milik sampean, ada di tubuh sampean. Semuanya lah, bukan Kang Mulyono. Semuanya. Itu ada dalam diri sampean. Tata cara saya ini hanyalah sebagai referensi buat panjenengan semuanya. Lakukan, terus buktikan, rasakan sendiri. Lakukan, buktikan sendiri. Tidak perlu saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti sampean tidak usah percaya. Sampean percaya harus sampean buktikan. Kalau saya seperti itu. Kalau belum membuktikan saya tidak percaya. Makanya apapun yang ada dalam diri kita itu sebenarnya kita bisa mengaktifkannya sendiri. Selama kita kunci 6 cakra ini adalah cakra asna. Cakra asna, cakra mahkota. 2 ini. Kundalini adalah cakra akar. Dari situ jadi dia akarnya. 7 cakra ini pohonnya. Ini akar. Jadi memberi energi ke 7 cakra. Tapi tubuh kita itu bukan 7 saja. Mungkin ada 1000-an cakra. Tapi yang inti 7. Nah, di sini sampean harus tahu. Tetapi banyak orang ini dipakai ke ranah alam bawah sadar, melihat benda gaib ini. Itu salah. Salah total. Kalau terbukanya 7 cakra sampean terus sampean melihat gaib itu sampean rugi. Rugi besar. Nyi Prameswari matur sembah nuwun dari Taiwan. Itu rugi sampean. Bukan itu, Mas. Di saat cakra dan kundalini sampean aktif, ini seperti sampean tuh memiliki pohon yang bisa rindang gitu. Daunnya bisa yang hidup. Tapi kalau ada pohon tanpa akar gimana? Nah, akarnya ini kundalininya yang mencari energi terus disalurkan ke 7 cakra ini. Di saat ini aktif dua-duanya, berarti hidup sampean kan lebih terarah gitu. Lebih bermanfaat. Sebenarnya itu sih. Kalau sampean hanya melihat sesuatu yang gaib, alah Mas. Itu sugesti. Itu alam bawah sadar itu. Sampean sudah masuk ke ranah yang tidak seharusnya sampean masuk. Itu halusinasi itu, Mas. Papa Merdeka. Hai. Jadi sampean
harus tahu itu. Bukan saya menyalahkan, enggak. Saya cuma memberi pencerahan. Apa yang saya tahu. Kalau disalahkan ya monggo. Tapi benar yang saya sampaikan. Di saat sampean membuka mata batin, sampean melihat gaib, sampean salah. Wis. Tetapi di saat mata batin sampean terbuka, sampean bisa menyelesaikan seluruh masalah hidup sampean. Sampean gini. Ini baru gini. Karena fungsi terbukanya cakra asnanya adalah pola pikir. Di saat terbuka, sampean luas pikiran sampean. Sehingga permasalahan serumit apapun itu bisa terselesaikan. Sehingga sampean bisa masuk ke cakra kemakmuran ataupun cakra mahkota ini. Hidup sampean enak. Kalau hanya untuk melihat gaib, tidak usah dibuka cakranya. Sampan puasa, tidak makan, tidak tidur 7 hari. Sampan tak jamin bisa lihat gaib. Karena apa? Saya bisa menjelaskan. Saya bisa menjelaskan. Orang yang tidak makan, tidak tidur, sehari, 2 hari, itu tidak enak. 3 hari, itu ngerokok tidak enak. Minum kopi tidak enak. 4 hari, apa-apa tidak enak. 5 hari, sudah tidak pengen tidur lagi. 6 hari, 7 hari, kelenjar pineal ini penuh. Ini masuknya halusinasi. Murni masuk halusinasi. Makanya orang dulu puasa tidak makan, tidak minum untuk melihat benda gaib. Ya memang lah. Itu yang naik kelenjar pineal sampai. Itu bisa membawa orang mabuk. Akhirnya berhalusinasi. Ini saya ngasih tahu yang sebenarnya. Saya tidak mau berbohong. Sampan masuk channel saya, sampan harus tahu sesuatu yang benar-benar bisa sampan pikirkan. Jangan sampai kita masuk ke ranah yang seperti itu. Akan menyusahkan hidup kita sendiri. Yang dari Turki, terima kasih Kak. Besok pembelajarannya kita mulai. Sama, saya membuat pembelajaran. Bukan saya mau mengambil uang sampean, enggak. Cobalah sampai saya itu mencari ilmu dulu 33 tahun. Sekarang pembelajaran bebas, mau belajar ilmu apapun, bahkan meditasi, selama saya masih hidup, sampean boleh belajar ke saya, hanya membayar 500.000. Lah apa yo? Salah. Yo nek sing ngelokke ilmu diuangkan. Lah kurang uangke ilmu. Tapi mencari ilmu itu juga butuh uang. Lah ya ngono to, Kang. Alah. Ndak butuh. Ndak butuh ritual atau ndak. Butuh kesadaran diri untuk mengaktifkan kundalini dan cakra, bukan ritual. Kesadaran diri. Sebenarnya itu. Meditasi itu sendiri sebenarnya kalau sampai hanya tujuannya untuk membuka cakra kundalini, wah salah besar sampai. Meditasi itu ada sesuatu yang lebih spesial di situ. Sampai bisa mendapatkan 1000 lebih keilmuan dari sebuah meditasi. Tapi tidak pernah saya jabarkan.
kesejatian hidup. Itu yang penting dari meditasi. Kowe sapa, asalmu kondi, tugasmu apa urip, balikmu nang ndi. Di saat kita sudah mencapai titik aku dudu sapa-sapa, ora duwe apa-apa, ora bisa ngopo-ngopo. Ning lamun dikersake, aku iso dadi sapa-sapa, iso duwe apa-apa, ya iso ngopo-ngopo. Lamun dikersake. Lah sing ngersake sapa? Ya awake dhewe-dhewe. Itu meditasi. Suwung ya nang kono kuwi, Mas. Sekali meditasi baiknya 1 jam atau lebih. Pertama 10 menit, besok 20 menit, nanti selang berapa hari lagi 1 jam. Jangan langsung 1 jam. Sedikit-sedikit dulu. Monggo dibantu share-share, like-nya, subscribe-nya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan mensupport channel Kangtro. Channel Kangtro ada 3, yaitu Kangtro, Makrifat Jawa Channel, dan Kaweruh Channel. Cuma yang aktif terus yaitu Kangtro sama Makrifat Jawa. Monggo dibantu lah. Kok cuma 500? Apa bener? Aku baru dengar segitu. Udah guru bilang Rai. Iya, saya memang ada pembelajaran privat. Bayarnya 500.000. Selama saya masih hidup, sampean bisa belajar. Enak toh? Arek ilmu apa wis sak karepmu. Apa ya salah aku neng? Apa saya target 500.000 2 pertemuan gitu? Nggak bisa mas saya yang nggak bisa. Nanggung itu namanya saya. Saya hanya mencari sesuatu dari saya. Nggak saya. Udah cukup. Nanti saya mau promosi lah 2 juta gitu. Aduh, itu ada yang mau. Mas Tro, kapan saya boleh mulai belajar sama Mas Tro? Oke, kalau privatnya besok Mas, besok malam. Besok malam sudah ada berapa grup? Sudah ada 3 grup sampai jam 2 pagi ada itu dari Taiwan. Nanti teman-teman. Ya yang tahu ya seneng gitu. Tapi sebentar lagi saya tutup. Oh 500.000 seumur hidup loh mas. Wah ya aku sing kesel toh. Buat takoni bae. Sampai belajar aja di luar. Sampai nanti habis berapa. Di situ lebih banyak pembelajaran tentang ilmu makrifat. Kaweruh, pitutur, wedaran, keilmuan. Makanya kalau sampai nanti ngomong goib-goib, ndak benda itu di anak buah saya apalagi. Sampai hanya senyum mereka. Mereka saya wajibkan tidak melihat goib tapi bisa melihatkan orang goib. Tidak melihat hantu tapi bisa melihatkan hantu orang. Tidak kebal tapi bisa membuat orang kebal. Kita ini tidak usah jadi apa-apa, jadi manusia biasa loh enak. Tapi kalau kita mau yo bisa jadi apa. Yang cenderung ingin saya kembangkan tuh ilmu pengobatan nanti biar bisa membantu orang lain. Bagaimana cara ngobati orang hanya dengan ditepuk sembuh. Gimana caranya? Saya sudah pesen loh mas. WA saya bayar nanti saya masukkan di grup.
Cuma nanti saya batasi, enggak semua bisa. Saya capek kan. Mungkin kedepannya saya bikin 2 juta satu orang. Karena segala ilmu mas, saya ajarkan di situ. Cara mageri rumah gini, cara ngobati orang ini, cara obatnya ini, cara mensugesti orang seperti ini, itu kok. Loh, siapa mau mas bayar segitu? Kalau pembelajaran sampai di tempat saya, di lembaga yang saya ikut masuk itu sampai 6 juta. 6 juta 3 hari pembelajarannya. 6 juta. Ya, saya 500.000 ya seumur hidup ya. Atau di Amerika. Mungkin saya enggak masih di sini. Kan saya minderan karena wah itu mindset mas. Jangan sampai itu. Ubah mindset sampai. Mas saya mau nanya arti makrifat itu apa? Makrifat ini mas, simple ya makrifat. Makrifat itu sebenarnya puncak dari kesadaran diri. Kalau orang Jawa itu kan dari Jawa sebenarnya ilmu itu penyebutannya dari Jawa. Makrifat, makna ning ngarep mrifat, maksudnya ilmu kasunyatan. Wis apa eneke iki lho jenenge makrifat. Nek ngene iki HP, wis iki HP. Wis. Yang mau ikut pembelajaran WA saya aja. Yang baru nanti saya kumpulkan satu grup mas. Ada yang lama. Nanti kalau saya campur penjabarannya sudah jauh masalah. Tentang ilmu kehidupannya jauh. Itu sudah sampai saya ajari meditasi, pengen ketemu leluhur atau apa. Ya biar nyampe 2 juta dulu nanti baru. Ini hanya permulaan kok saya nyari orang baru. Nanti kalau ada yang belajar lagi saya suruh ngajari yang orang-orang baru itu. Saya sudah tidak mau lagi ngajari. Sampan WA saya aja langsung. Chat itu langsung sama saya tidak ada admin. Saya tidak ada admin, saya tidak ada admin. Memang itu benar. Sekarang sudah, tidak salah, sudah 20 orang anggotanya. 20 orang. Itu sudah, kalau satu grup itu 8 orang, sudah 3 grup saya sudah. Makanya mulai jam 8, nanti selesai jam 10 sambung lagi, selesai jam 12, jam 2 ngajar lagi. Itu saya yang lakukan tiap hari. Itu saya setiap hari melakukannya itu. Kalau siang saya fokus YouTube-nya. Kalau malam saya fokus pembelajaran. Makanya ini tadi kan belum mulai malam minggu saya mengadakan live. Besok mungkin saya tidak bisa. Kalau bisa pun live jam 6. Nanti paling 1 jam sampai jam 7. Karena jam 8 sudah start. Malam hari dan siang hari. Itu bagusnya malam hari mas. Malam hari, terutama setengah 12. 1, kalau siang itu energi alam tidak stabil. Masalahnya apa? Banyak orang beraktivitas. Ini logika. Banyak orang beraktivitas. Di situ banyak energi yang campur aduk. Kalau malam banyak orang sudah tidur, istirahat, dan energi itu stabil. Sampan lebih mudah menyamakan frekuensi sampan dengan alam. Simpel kan? Ya itu aja jawabannya. Jawaban simpel saya itu. Nah, makanya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support, yang sudah dukung channel saya.
Jangan lupa dibantu juga untuk Viper Kediri ataupun Kangtro, channel Kangtro itu dibantu buat teman-teman semuanya. WA saya aja Mas. Kalau privat ada biayanya 500.000. Itu untuk seumur sampai mau belajar saya sampai kapan saya terima. Sampai sampai bisa ngobati orang lah, pokoknya sampai jadi orang lah. Spiritual itu enggak perlu di apa ya? Dieman-eman lah. Nah, makanya terima kasih buat teman-teman semua. Support dan dukungan panjenengan itu bermanfaat buat channel saya. Yalah kita kembangkan. Mungkin nanti saya mau bikin kaos Kang Tro di Makrifat Jawa Channel. Yang berkenan nanti bisa. Monggo di sini, sampai ke Kediri aja, di ketemu saya. Di sini banyak teman saya spiritual semua. Dari ahli hipnotis seluruh Indonesia ada. Saya tergabung juga di Pertapa, Persatuan Para Tabib dan Paranormal Indonesia, saya ada. Banyak KTA saya. Cuma saya ini enjoy aja lah Mas. Orang belajar itu nggak usah ribet lah. Nggak usah ribet. Yang penting sampai paham. Teori itu nomor berapa. Yang penting itu hasilnya. Ya Mas Hadi, matur sembah nuwun. Saya bukan kok mau menjatuhkan spiritual yang enggak. Cuma seperti inilah penyampaian saya. Seperti inilah pembelajaran saya dan cara saya menyampaikan kepada panjenengan semua. Harus bisa dipahami. Saya tidak mau nanggung. Nanggung itu masih selalu ada pertanyaan tuh saya tidak mau. Jangan, ilmu itu pokoknya jangan nanggung. Kalau bisa. Harus mudah dipahami. Oke, kita jadwalkan aja gimana live-nya jam berapa? Jam 6. Kita belajar sama gini wes. Tapi saya tidak bisa membuka secara detail ilmuwan kalau belajar bersama. Cuma hanya memberi pembelajaran. Tidak apa-apa. Tapi kalau jam 8 ke atas saya tidak bisa. Masalahnya pembelajaran teman-teman online. Mulai besok sudah aktif lagi. Ada dari Taiwan, ada dari kebanyakan dari luar Jawa. Ya sampean boleh mencari pembelajaran di luar juga boleh. Cuma ya itulah. Nah, bermanfaat buat semuanya. Yang penting kita itu hidup sebaik-baik orang hidup itu yang bermanfaat untuk yang lainnya. Itu aja kalau prinsip saya. Selama kita hidup ya sejaknya kita bisa memberi manfaat pada yang lainnya. Kalau ada yang ngomong ilmu saya uangkan 500.000 untuk belajar seumur hidup itu masih ngomong saya uangkan, nanti saya akan bikin 10 juta untuk seumur hidup. Belajar sama saya seumur hidup. Semau sampean, selama saya masih hidup tapi 10 juta satu orang nanti. Kalau ada yang ngomong itu. Sampai lihatlah. Sebelum ngomong itu sampai lihat yang di luar gitu. Itu kalau saya. Nanti WA saya aja Mas Ali. Saya ada nomor WA ini di deskripsi live ini juga ada. Deskripsi channel itu juga ada. Ada nomor WA saya. Monggo sampean kalau ketemu saya nanti bisa ketemu. Saya dari Kediri. Untuk mananya saya tidak bisa kasih tahu di online. Nanti pokoknya saya ada di Kediri. Makanya buat sampean saya kasih kesempatan. Mungkin akhir bulan ini saya tutup pembelajaran saya. Nanti mungkin apa itu saya ganti tidak 500.000. Tapi yang sudah masuk ya terus. Tidak saya kasih untuk tambah-tambah. Tapi nanti sudah saya tidak melakukan pembelajaran lagi. Kalau yang mau ya semau saya target semau saya. Saya sudah memberi kesempatan masalahnya. Saya juga tidak merasa paling pinter, tidak sih. Saya di situ 500.000 itu ada untuk
mempererat persaudaraan di situ. Ingin saya itu sama-sama mempererat persaudaraan. Itu kita cari saudara. Saya itu cari saudara, bukan cari murid. Saya cari saudara. Saya bukan cari murid. Saya tidak pengen jadi guru juga. Tidak enak mas jadi guru. Mohon ditambah like-like-nya buat teman-teman. Ayo like-nya ditambah. Biar sama 61 orang matur sembah nuwun. Banyak banget bagi Kang Tro ini dihadiri oleh 61 orang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga yang sudah hadir di lab ini diberi keberkahan, diberi kelancaran, tercapai semua cita-citanya, diberi kemudahan rezekinya, yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, yang usahanya lagi seret ya lancar kembali, yang rezekinya lagi seret juga lancar kembali, yang dagang diberi kelarisan. Pokoknya semoga teman-teman semua mendapatkan kesuksesan di dunia agar kita tenang kembali ke akhirat. Saya juga hanya manusia biasa sama seperti sampean semuanya. Semua manusia itu sama, yang beda itu hanya pola pemikirannya saja. Antara satu dengan yang lainnya memang berbeda pola pemikirannya. Kalau raga itu sama. Semua memiliki umur, memiliki jangka, memiliki jatah umur. Marilah kita bikin sejarah agar kita bisa dikenang oleh anak cucu kita. Oh, kakek saya dulu seperti ini, nenek saya dulu. Nah itu, orang hidup itu yang ditinggalkan sejarah. Agar apa? Dikenang, agar kita mudah kembali ke dunia. Agar kita mudah terlahir kembali, itu nama reinkarnasi. Saya ingin membuat itu. Saya ingin. Tujuan saya itu, saya ingin membuat sebuah sejarah dalam hidup saya sendiri. Sampan juga harus membuat sejarah dalam hidup sampan sendiri. Agar dikenang oleh cucu-cucu sampean besok. Walaupun sampan sudah tidak ada. Kalau harta sampan tinggalkan akan habis mungkin 1 generasi. Mentok 7 generasi. Tapi kalau sejarah sampan tinggalkan, itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habis. Makanya tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam bekerja. Berpikirlah secara logika. Kita hidup di dunia. Pandai-pandailah mencari dunia. Walaupun nanti mati ataupun kembali ke akhirat tidak sampean bawa, setidaknya bisa sampean wariskan ke anak cucu sampean. Agar anak cucu kita tidak menderita seperti apa yang kita alami saat ini. Ya itulah. Orang hidup harusnya seperti itu. Karena kita itu hidup di dunia nyata, bukan dunia fana. Ini dunia nyata, ini real ini. Bukan fana, nyata ini. Dan kita gerak kita, nafas kita, segala sesuatu yang ada dalam kita itu sudah diatur. Makanya kita ikuti aja kemauannya gimana. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya hanya manusia biasa. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan panjenengan semuanya, ada mungkin menjatuhkan atau tidak enak hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ya seperti inilah cara saya menyampaikan, dan saya tetap akan seperti ini seterusnya. Saya tidak akan merubah segala sesuatu yang ada dalam diri saya agar saya dipandang baik oleh orang lain. Saya akan menjadi diri saya sendiri, menjadi diri saya sendiri, karena inilah wujud rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat live kita kali ini, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.